Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Death Stop yang dirilis pada tahun 2011. Film ini diawali dengan memperlihatkan sekelompok orang yang terdiri dari Todd, pacar Todd bernama Beth, Josh, pacar Josh yang bernama Sarah, Joe, pacar Joe bernama Carol, dan yang terakhir ada adik Beth bernama Peter. Mereka awalnya berniat untuk pergi bermain ski di sebuah tempat. Untuk sampai ke tempat tujuan mereka harus melewati jalur yang dikelilingi gurun yang sangat luas. Dengan bermodalkan sebuah peta, mereka pun berkendara menuju ke tempat ski tersebut. Agar mereka lebih cepat sampai ke tempat tujuan, mereka pun mulai mengikuti jalan pintas yang tertera di peta tersebut. Namun sayangnya setelah sekian lama berkendara, mereka malah tersesat di tengah gurun. Awalnya Peter menyarankan mereka untuk putar balik saja menuju jalan utama. Namun Josh menolak hal itu karena mereka sudah terlalu jauh dari jalan utama. Karena hari kebetulan sudah malam, mereka pun memutuskan untuk beristirahat dan akan melanjutkan perjalanan pada keesokan harinya. Di tengah kegelapan malam, mereka pun saling bercerita satu sama lain. Agar malam mereka terasa lebih menyenangkan, mereka semua pun mengadakan pesta kecil-kecilan dengan cara meminum minuman keras. Sementara Peter yang sedang sibuk bermain game di dalam van, tiba-tiba mendengar suara dari arah semak-semak. Ketika ditelusuri, tiba-tiba saja Todd datang mengagetkan Peter. Todd kemudian mengajak Peter untuk bergabung bersama yang lainnya agar Peter tidak sendirian. Setelah mereka semua berkumpul, Joe mulai bercerita mengenai pengalamannya berada di Gunung Everest, di mana saat itu Joe bersama dengan rekannya ditugaskan untuk mencari bukti tentang keberadaan dari Yeti. Berhari-hari mereka berada di Gunung Everest, mereka tak kunjung menemukan keberadaan dari Yeti. Karena sudah merasa frustasi, salah satu teman Joe bernama Simon nekat mencari Yeti hanya sendirian saja. Semenjak saat itulah Simon menghilang secara misterius. Tim penyelamat sudah berusaha mencari keberadaan dari Simon, namun Simon tak berhasil ditemukan. Mereka hanya menemukan sepatu boot milik Simon yang sudah dalam kondisi bersimbah darah. Dengan ditemukannya sepatu Simon yang bersimbah darah, kemungkinan besar Simon telah diserang dan dibunuh dengan sadis oleh sesuatu yang misterius. Sampai saat ini, misteri hilangnya Simon masih belum diketahui penyebabnya. Beberapa dari mereka yang mendengar cerita itu merasa sangat merinding. Tapi berbeda dengan Josh yang menganggap cerita itu hanyalah sebuah karangan saja. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan pesta dengan meminum minuman keras. Karena terlalu banyak minum, membuat Josh ingin buang air kecil. Saat sedang ke belakang, tiba-tiba Josh dihampiri oleh Carol yang mengatakan secara terang-terangan bahwa Carol ingin berselingkuh dengan Josh. Padahal yang seperti kita tahu, Carol ini telah berpacaran dengan Joe. Josh kemudian pergi meninggalkan Carol dan ia melihat Beth yang belum tidur. Oleh karena itu, Josh mulai menghampirinya untuk berbincang-bincang satu sama lain. Tapi karena mereka berdua dalam keadaan yang mabuk, tanpa mereka sadari, Josh dan Beth malah melakukan mantap-mantap. Ternyata aksi mantap-mantap mereka dilihat langsung oleh Carol. Tak terasa pagi pun tiba, mereka mulai merapikan semua barang-barang mereka untuk dimasukkan ke dalam van. Ketika Josh ingin menghidupkan mobil van tersebut, apesnya mobil van itu malah tidak bisa dihidupkan. Josh pun terpaksa harus mengecek keadaan mesin. Sayangnya baterai pada mobil van itu telah habis sehingga mobil itu tidak bisa dihidupkan. Karena mereka tidak mau terjebak di tengah gurun yang tandus, mereka mencoba mengeluarkan HP mereka dan berharap mereka bisa menghubungi seseorang. Namun ternyata semua HP mereka tidak mendapatkan sinyal sama sekali. Mereka semua mulai pasrah akan keadaan dan hanya bisa berharap ada seseorang yang datang ke gurun itu untuk menyelamatkan mereka. Beruntungnya mereka masih memiliki persediaan makanan dan minuman yang cukup untuk beberapa hari ke depan. Mengingat mereka terjebak di gurun yang tandus, mereka diharuskan untuk menghemat air karena jika tidak, mereka akan mengalami dehidrasi. Kemudian Todd memiliki ide untuk pergi ke jalan utama, berharap bisa menemukan pengendara lain yang bisa memberikan mereka tumpangan. Sebelum Todd pergi, Todd harus membawa sebotol minuman mengingat jarak yang akan dia tempuh sangatlah jauh disertai cuaca yang sangat panas. Sementara yang lainnya diminta untuk berdiam diri di dalam mobil van agar tidak terpapar sinar matahari, sebab paparan sinar matahari akan membuat mereka lebih mudah merasa haus. Beth yang merasa cemas karena pacarnya yaitu Todd akan pergi sendirian menuju jalan utama, meminta Todd untuk berhati-hati di jalan.
Todd diminta untuk kembali pada sore hari karena jika kondisi di sekitar dalam keadaan yang gelap akan membuat Todd kesulitan untuk mencari jalan dan pada akhirnya Todd bisa saja tersesat. Todd pun mulai pergi ke jalan utama untuk mencari pengendara lain yang bisa memberikan mereka tumpangan. Sesaat setelah kepergian Todd, Josh terlihat sedang berbincang dengan Beth membahas perihal mereka yang melakukan mantap-mantap. Mereka sadar bahwa itu merupakan kesalahan terbesar yang telah mereka lakukan. Jika sampai pacar mereka tahu, maka masalah akan menjadi lebih besar dan kemungkinan pasangan mereka akan marah. Karena Beth benar-benar mencintai Todd, maka dari itu Beth meminta Josh untuk merahasiakan hal tersebut. Sesaat setelah kepergian Beth, Josh pun dihampiri oleh Carol. Carol yang kemarin sempat melihat aksi mantap-mantap mereka mulai mengancam Josh. Jika Josh tidak mau melakukan mantap-mantap dengan Carol, maka rahasia mereka akan dia bongkar pada semua orang. Meskipun telah diancam, Josh tetap tidak mau melakukan mantap-mantap dengan Carol. Akibatnya, Carol pun langsung memberitahukan pacar Josh yaitu Sarah bahwa Josh tadi malam melakukan mantap-mantap dengan Beth. Oh, nothing. Awalnya Sarah tidaklah percaya pada perkataan Carol. Tapi karena rasa penasaran yang tinggi, Sarah mulai mendatangi Beth untuk menanyakan kebenaran tersebut. Namun ketika ditanya berulang kali, Beth terlihat berbicara terbata-bata dan tidak mau mengakui perbuatannya sehingga membuat Sarah semakin yakin bahwa Beth dan Josh telah melakukan hubungan terlarang. Singkat cerita, waktu pun sudah menunjukkan sore hari dan akan menjelang malam. Beruntungnya Todd datang tepat pada waktunya sehingga membuat mereka tidak merasa khawatir lagi. Todd bercerita bahwa tidak ada satu pengendara yang lewat di jalan utama. Bahkan beberapa kali Todd mengecek HP-nya berharap mendapatkan sinyal, tapi itu semua tidak berhasil. Mereka pun benar-benar terjebak di gurun yang tandus dengan persediaan makanan dan minuman yang terbatas. Sarah yang mendengar hal itu malah menyalahkan mereka yang nekat melewati jalan pintas. Akibatnya Sarah pun marah-marah pada mereka. Joe pun mencoba menenangkan Sarah karena jika Sarah terus-terusan marah, maka itu akan menghabiskan energi Sarah. Tak terasa malam pun tiba. Sarah yang tengah menggunakan teropong melihat ada cahaya dari kejauhan yang merupakan pengendara mobil. Tapi tiba-tiba saja cahaya itu menghilang. Dapat dipastikan pengendara mobil tersebut sedang menepi dan akan melanjutkan perjalanan pada keesokan paginya. Ketika mereka sedang tertidur, tiba-tiba saja Sarah dan Joe mendengar suara yang kemungkinan berasal dari hewan buas. Dengan cepat, Joe pun meminta mereka untuk tidur di dalam mobil van agar mereka merasa lebih aman. Beberapa jam mereka tidur, akhirnya Peter terbangun untuk buang air kecil. Saat Peter sedang buang air kecil, tiba-tiba saja Peter diserang oleh hewan buas. Beruntungnya Peter berhasil masuk ke dalam van tepat pada waktunya. Akan tetapi serangan hewan buas itu tidak berhenti sampai di situ saja. Hewan buas itu malah merusak beberapa bagian mobil mereka. Joe kemudian bertanya pada Peter apa yang dilihat Peter tadi. Peter tidak bisa menjelaskan karena memang kondisi di sekitar tempat itu sangat gelap sehingga Peter tidak bisa melihat apa yang menyerangnya. Setelah itu Joe meminta mereka untuk tidur saja dan paginya mereka akan keluar untuk mengecek keadaan mobil. Singkat cerita, pagi pun tiba dan mereka mulai mengecek keadaan mobil yang ternyata terdapat cakaran hewan buas pada bagian bodi mobil. Karena persediaan makanan dan minuman mereka yang semakin menipis, Joe meminta Josh dan Todd untuk pergi ke pegunungan yang ada di sekitar sana dan melihat dari ketinggian apakah ada rumah penduduk yang bisa mereka datangi atau tidak. Atas perintah tersebut, dengan segera Josh dan Todd pun pergi ke rute yang dimaksud oleh Joe. Sebelum pergi, Beth pun berpelukan dengan Todd yang menandakan bahwa Beth memang cinta kepada Todd. Setelah kepergian Josh dan Todd, Sarah menghampiri Beth dan menanyakan secara belak-belakan apakah Beth kemarin melakukan mantap-mantap dengan Josh. Karena telah dipojokkan dengan terpaksa, Beth mengakui bahwa ia telah mantap-mantap dengan Josh karena waktu itu mereka dalam keadaan mabuk. Meskipun Beth sudah meminta maaf pada Sarah, Sarah tetap tidak mau memaafkannya. Sesaat setelah kepergian Sarah, datanglah Carol yang berlagak songong. Beth pun sadar jika itu semua adalah ulah dari Carol. Terjadilah aksi pertengkaran di antara mereka. Beruntungnya Joe dan Peter langsung melerai pertengkaran itu sebelum semuanya semakin parah. Sementara itu di tempat lain memperlihatkan Todd dan Josh yang sedang dalam perjalanan menuju pegunungan yang dimaksud.
Di tengah perjalanan, Todd bercerita pada Josh bahwa sebentar lagi Todd akan menikah dengan Beth. Perkataan Todd tentu membuat Josh menjadi terkejut. Josh pun bertanya apakah Todd benar-benar mencintai Beth atau tidak. Todd pun menjadi sangat bingung dengan perkataan dari Josh. Bukannya mendukung sahabat sendiri, Josh terlihat tidak setuju dengan rencana pernikahan yang akan dijalani oleh Todd. Todd kemudian bertanya pada Josh kenapa Josh merasa tidak setuju dengan rencananya tersebut. Bukannya menjawab pertanyaan itu, Josh justru ingin melanjutkan perjalanan. Todd pun terus memojokkan Josh dengan banyak pertanyaan, hingga pada akhirnya Josh pun mengaku bahwa dirinya telah melakukan mantap-mantap dengan Beth akibat mereka yang mengalami mabuk berat. Mendengar pengakuan dari Josh tentu membuat Todd menjadi marah besar dan langsung mengajar Josh habis-habisan. Todd yang sadar jika pertengkaran bukanlah sebuah solusi, memilih untuk melupakan masalah itu sejenak dan kembali melanjutkan misi mereka dalam mencari bala bantuan. Di tengah perjalanan, mereka pun melihat mobil yang sempat mereka lihat kemarin. Namun ternyata semua penumpang di mobil tersebut telah tewas bersimbah darah. Entah apa yang dialami oleh mereka, yang jelas hal itu membuat Todd dan Josh merasa ketakutan. Saking takutnya, Todd dan Josh mulai berlari dan memutuskan untuk kembali ke tempat teman-temannya. Beruntungnya, sebelum malam tiba, Todd dan Josh berhasil sampai ke tempat teman-temannya berada. Josh dan Todd mulai menceritakan tentang pengemudi mobil yang sempat mereka lihat kemarin, yang ternyata sudah dalam kondisi tewas dengan mengenaskan. Kemungkinan besar mereka dibunuh oleh hewan buas yang berkeliaran di sekitar gurun tersebut. Di saat Josh dan Todd bercerita, tiba-tiba saja hewan buas itu datang lagi sehingga membuat mereka semua ketakutan. Setelah keadaan dirasa aman, Josh mulai memberanikan diri untuk melihat lebih dekat makhluk apa yang sebenarnya mengincar mereka. Ketika Josh dalam keadaannya lengah, hewan buas tersebut langsung menyerang Josh sehingga mengharuskan Josh untuk kembali ke dalam van. Sayangnya makhluk tersebut berhasil masuk ke dalam mobil van mereka, sehingga mereka pun terpaksa harus keluar dari dalam van. Semua orang yang ada di sana berhasil keluar dari dalam van. Tapi tidak dengan Carol. Carol diserang dengan brutal oleh hewan tersebut. Akibatnya Carol pun terluka sangat parah hingga Carol pun dalam kondisi sekarat. Tak terasa pagi pun tiba. Joe yang merasa kasihan melihat Carol yang menderita akibat rasa sakit memutuskan untuk menghilangkan penderitaan Carol dengan cara membunuhnya. Yang perlu mereka lakukan sekarang adalah bekerja sama agar mobil van itu bisa dihidupkan kembali. Kemudian Joe dan Josh memutuskan untuk kembali ke mobil yang sempat dilihat oleh Josh sebelumnya untuk mengambil bagian baterainya saja yang nanti akan dipasangkan ke mobil van mereka. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Josh dan Joe segera pergi ke mobil yang mereka lihat kemarin dengan berlari sekuat tenaga. Singkat cerita saja, Josh dan Joe pun tiba di mobil tersebut dan melihat mobil itu yang penuh akan darah dengan di sekelilingnya terdapat beberapa mayat yang mulai membusuk. Karena mobil itu telah mengalami rusak parah, mereka pun langsung membuka mesin itu untuk mengambil baterai yang ada pada mobil tersebut. Setelah mengambilnya, mereka pun dengan segera kembali untuk memasang baterai itu ke mobil van mereka. Sementara itu, memperlihatkan Todd yang tengah bersedih setelah mengetahui Beth melakukan mantap-mantap dengan Josh. Beth sudah mencoba meminta maaf pada Todd. Meskipun Beth telah meminta maaf pada Todd, itu semua sudah tidak bisa mengubah keputusan Todd yang ingin berpisah saja dengan Beth. It's time. Tak terasa malam pun tiba. Mereka pun merasa sangat cemas karena Josh dan Joe belum juga kembali. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Josh dan Joe muncul juga. Tapi mereka tidak menduga bahwa hewan buas itu mulai mengejar Josh dan Joe. Joe yang bisa dikatakan sudah tua tidak mampu berlari dengan cepat sehingga membuat Joe tewas tercabik-cabik. Beruntungnya Joe sampai ke dalam mobil van tepat pada waktunya. Karena Joe satu-satunya orang yang mengerti tentang mobil, Josh pun terpaksa keluar dari mobil lagi untuk memasang baterai tersebut. Singkat cerita, dengan penuh perjuangan, Josh akhirnya berhasil mengganti baterai pada mobil van tersebut. Yang hanya mereka perlukan saat ini adalah kunci yang digunakan untuk menyalakan mesin tersebut. Ketika Josh ingin mencari kunci mobilnya yang ia taruh di dalam tas, Josh sangat panik mengetahui bahwa kuncinya tidak ada di sana. Ternyata kunci mobil itu terjatuh dari dalam tas Josh akibat tasnya yang robek. Josh pun sangat yakin jika kunci tersebut terjatuh di sekitaran mobil saat Josh mengambil baterai tadi. Mereka pun dengan terpaksa menunggu di dalam mobil van sampai pagi agar Josh bisa kembali untuk mencari kunci mobilnya yang terjatuh. Mereka pun hanya bisa pasrahkan keadaan sambil berdoa berharap hewan itu tidak menyerang lagi. Tapi tak bisa lama, tiba-tiba saja hewan tersebut menyerang mobil van mereka.
Kali ini Beth yang menjadi korban dan dia pun tewas dengan mengenaskan. Kini hanya menyisakan Todd, Josh, Sarah, dan Peter yang masih bertahan hidup sampai saat ini. Ketika pagi tiba, mereka berempat segera pergi untuk mencari kunci mobil mereka yang terjatuh di sekitaran mobil. Di tengah perjalanan, Todd merasa bersedih melihat kematian Beth yang sangat mengenaskan. Josh yang juga merasa berduka mulai menenangkan Todd dan meminta Todd untuk mengikhlaskan kepergian Beth. Tapi dengan amarah yang menggebu-gebu, Todd pun memukul Josh berulang kali karena Todd merasa marah mengetahui Josh yang berselingkuh dengan Beth. Karena amarah Todd yang tidak bisa terkontrol, Todd pun tanpa sadar telah membunuh Josh dengan cara mencekiknya. Karena bersedih tidak ada gunanya lagi, Todd, Sarah, dan Peter segera melanjutkan perjalanan. Singkat cerita saja, mereka pun berhasil menemukan kunci mobil van mereka yang sempat terjatuh. Karena hari sudah sore dan akan menjelang malam, mereka pun terpaksa berdiam diri di dalam mobil tersebut. Lalu Peter pun memiliki ide untuk memasukkan mayat itu ke mobil untuk menyamarkan bau mereka sehingga bisa saja hewan buas tersebut tidak akan menyerang mereka lagi. Ternyata memang benar bau dari bangkai mayat itu mampu mengecoh hewan tersebut sehingga mereka pun bisa beristirahat dengan tenang selama semalaman. Tak terasa pagi pun tiba. Mereka pun segera kembali menuju mobil van mereka. Mereka pun tiba di van tepat pada malam hari. Ketika Peter mencoba menghidupkan mobilnya, sayangnya mobilnya masih tidak bisa dihidupkan. Todd kemudian sadar bahwa ada yang salah dalam pemasangan baterai tersebut. Oleh sebab itu, Todd turun dari mobil untuk mengecek sambungan pada baterai itu. Setelah berhasil memperbaikinya, Todd meminta Peter untuk menghidupkan mobil dan ternyata mobilnya berhasil dihidupkan kembali. Baru saja merasa senang karena mobil itu berhasil dihidupkan, Todd tiba-tiba diserang oleh hewan buas itu hingga membuatnya tewas di tempat. Melihat Todd yang dimangsa oleh hewan buas, membuat Peter merasa sangat kesal. Peter pun menabrak hewan buas itu hingga mati. Awalnya Peter dan Sarah merasa jika semuanya sudah berakhir. Tapi ternyata hewan itu tidak hanya satu saja, melainkan ada dua. Hewan buas itu pun berhasil membunuh Peter dan juga Sarah. Scene akhir memperlihatkan seorang pria misterius yang datang ke tempat pembantaian itu. Ternyata dia adalah pemilik dari monster yang telah membunuh banyak orang di gurun tersebut. Sepertinya sosok pria itu adalah seorang psikopat yang gemar melihat orang-orang dibunuh oleh monster peliharaannya. Kemungkinan besar siapapun yang datang ke gurun itu akan bernasib tragis seperti Todd dan teman-temannya. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika salah mohon maaf. Oke, see you next video guys.